Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah kalor. Kalor atau energi panas. Nah ini. Jadi kita akan membicarakan masalah kalor atau energi panas. Jadi kalau kita lihat di sini ini kalor ya, jadi kalor atau energi panas. Atau ada yang misalnya pun juga namanya energi panas. Ini atau energi panas atau panas. Ya. Atau heat atau oke. Apa itu kalor? Nah, ini pendahuluannya ini kita lihat ini. Jadi energi itu kan banyak sekali. Energi itu kan banyak sekali. Energi itu kan macam-macam. Energi itu kan ada macam-macam. Energi itu ada macam. Ada energi potensial. Apa itu? Energi yang tergantung dari kedudukannya atau ketinggian. Ada energi kinetik. Ada energi listrik. Ada energi apa lagi? Panas bumi. Ada energi kimia dan sebagainya. Nah, sehingga di sini Bapak sebagai pendahulu di sini. Jadi kalor itu apa? Kalor itu apa? Salah satu bentuk energi. Salah satu bentuk energi. Bentuknya macam-macam tadi ini bentuknya. Ini bentuknya yang dapat berpindah dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Dari kalau kalor itu mengalir, syaratnya atau mengalir, kalor itu adalah mengalir itu adalah dari suhu tinggi T tinggi ke T rendah, dari yang panas ke yang lebih dingin. Kalor dapat mengalir jika antara dua benda yang terdapat perbedaan suhu. Ini saya kira sudah jelas ya. Kemudian benda yang bersuhu tinggi akan mempunyai kalor yang besar dan sebaliknya. Jadi benda yang suhunya lebih tinggi, maka kalor yang tersimpan akan lebih besar. Jadi itu. Misalkan air ya, air yang suhunya tinggi maka kalor di dalamnya lebih besar daripada air yang suhunya rendah. Kita lihat di sini. Oke, lanjutkan. Satuan kalor adalah kalori dan joule. Nah, ini hanya masalah sistem CGS atau sistem MKS. Di mana hubungannya 1 joule ini setara dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Monggo ini dikonversi nanti. Ada yang menggunakan satuan kalori, ada yang menggunakan satuan joule. Biasanya energi yang terkandung dalam makanan itu satuannya kalori. Oke. Nih, jika suatu zat menyerap kalor, maka ini. Jadi ketika ada sebuah benda, sebuah zat, misalkan saja ini sebuah benda, katakanlah, kalau dia itu dipanasi, nah ini dipanasi gitu, maka ada dua kemungkinan. Kalau suhunya itu bertambah, maka kalor itu digunakan atau diserap di dalamnya. Jadi kita lihat ketika kalor diserap di sebuah benda, kalau suhunya itu bertambah, maka kita lihat wujudnya ini tetap. Jadi misalkan ada besi dipanasi, atau yang paling mudah es saja lah. Ada es dipanasi, kok suhunya bertambah? Oh, sulit ya membayangkan es ya. Besi aja lah. Kalau besi dipanasi, suhunya bertambah, maka pasti wujudnya tetap. Nah, misalkan aja ini. Tetapi kalau kemudian dipanasi, kok suhunya tetap? Nah, ini. Maka pasti wujudnya berubah. Jadi kalau dipanasi, kemudian suhunya bertambah, wujudnya tetap. Wujud tetap.
Tapi kalau dia dipanasi kok suhunya diam saja, dipanasi, berarti panas itu diserap untuk mengubah wujud sehingga wujudnya berubah. Oke. Jadi sebagai kasus misalkan begini. Saya punya bejana diisi air. Kemudian saya panaskan. Kita lihat kalau suhunya, nah, jadi kalor yang diserap di sini, Q yang diserap di sini. Nah, kalau suhunya itu bertambah, misalkan dari 10 derajat menjadi 50 derajat. Kita lihat, kita pasti wujudnya tetap, wujudnya masih berubah, wujud adalah wujud air. Tetapi setelah nanti pada 100 derajat Celcius, kita lihat ini namanya mendidih. Kok dipanasi terus? Nah, ini dipanasi terus, maka kita lihat suhunya air kan paling tinggi 100 derajat Celcius. Padahal ini dipanasi terus, maka kalor itu digunakan untuk mengubah dari apa? Dari air menjadi uap. Jadi wujudnya berubah. Sekali lagi, jadi kalau suhunya berubah, kita lihat kalau suhunya berubah, ini kita kalor dari diserap itu digunakan untuk mengubah suhu, maka wujudnya tetap. Kalau air ya air terus gitu. Kalau di sini kasusnya adalah air. Tetapi setelah dia mendidih, maka kalau dia dipanasi terus, maka suhunya tetap ini. Suhunya ini apa? Tetap. Ya, tetap 100 derajat. Walaupun dipanasi suhunya tetap 100 derajat. Kenapa? Kalor yang diserap digunakan untuk mengubah dari wujud air ke wujud uap. Sehingga dikatakan wujudnya berubah. Ini ya, jadi harus dipahami bahwa setiap benda yang menyerap kalor belum tentu suhunya naik. Itu. Oke, gitu ya. Oke.